Pernahkah kalian mendengar tentang dinasti Xia? Sebuah dinasti misterius yang sering dibicarakan dalam sejarah Tiongkok. Tapi, benarkah dinasti Xia itu nyata? Atau hanya sebuah mitos belaka? Yuk, kita telusuri bersama. Selamat datang kembali di channel Penulis Sejarah. Kali ini kita bakal membahas sebuah topik yang super menarik, dinasti Xia. Dinasti ini sering disebut-sebut dalam berbagai cerita dan catatan sejarah, tetapi banyak yang meragukan keberadaannya. Jadi, apakah dinasti Xia benar-benar ada atau cuma bagian dari legenda? Mari kita cari tahu. Okay, let's go. Dinasti Xia seringkali digambarkan sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok, yang diperkirakan muncul sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Menurut tradisi dan catatan kuno, dinasti ini didirikan oleh Raja Yu Si Pencipta, Yu the Great, seorang tokoh legendaris yang dikenal karena kepiawaiannya dalam mengatasi masalah banjir besar yang melanda wilayah Tiongkok pada masa itu. Kisah Raja Yu Si Pencipta merupakan bagian penting dari mitos dan sejarah awal Tiongkok. Dikatakan bahwa sebelum kehadiran Raja Yu, wilayah Tiongkok sering mengalami banjir yang merusak dan mengancam kehidupan penduduk. Yu Si Pencipta, yang dikenal sebagai seorang pahlawan dan pemimpin yang bijaksana, mengembangkan teknik pengendalian banjir yang sangat inovatif dengan menggali kanal-kanal besar dan membangun sistem irigasi yang efektif. Keberhasilan Yu dalam mengatasi bencana banjir tidak hanya mengamankan kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Setelah keberhasilannya, Yu diangkat sebagai raja dan mendirikan dinasti Xia. Dinasti ini diklaim sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok yang berperan penting dalam pembentukan struktur pemerintahan awal dan pengembangan budaya Tiongkok. Dinasti Xia dipercaya telah memperkenalkan berbagai aspek penting dari pemerintahan dan masyarakat Tiongkok kuno, termasuk sistem administratif dan struktur kekuasaan. Namun, meskipun catatan sejarah tradisional seperti buku sejarah, Shiji, karya Sima Qian dan beberapa sumber kuno lainnya mencatat tentang dinasti Xia, bukti arkeologis yang bisa mengonfirmasi eksistensi dinasti ini masih sangat terbatas. Penemuan-penemuan arkeologis seperti artefak, struktur bangunan, atau dokumen tulisan yang dapat dikaitkan langsung dengan dinasti Xia belum ditemukan secara substansial. Hal ini menyebabkan beberapa sejarawan dan arkeolog mempertanyakan apakah dinasti Xia benar-benar ada atau hanya bagian dari mitos dan legenda yang berkembang seiring waktu. Dengan demikian, dinasti Xia tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Tiongkok, memicu perdebatan dan penelitian lebih lanjut tentang apakah dinasti ini benar-benar ada atau hanya sebuah legenda yang diceritakan untuk mengagungkan masa lalu. Dinasti Xia menjadi sangat misterius karena minimnya bukti arkeologis yang dapat mengonfirmasi keberadaannya secara konkret. Meskipun banyak referensi mengenai dinasti Xia terdapat dalam literatur kuno, seperti dalam teks-teks sejarah dan sastra Tiongkok, bukti fisik yang dapat dihubungkan langsung dengan dinasti ini masih sangat langka. Kurangnya artefak dan situs arkeologi. Salah satu alasan utama mengapa dinasti Xia sulit untuk dibuktikan adalah karena kurangnya artefak dan situs arkeologi yang secara khusus dikaitkan dengan dinasti ini. Berbeda dengan dinasti-dinasti berikutnya seperti dinasti Shang dan dinasti Youo, yang memiliki banyak bukti arkeologi seperti prasasti di tulang orakel, artefak perunggu, dan sisa-sisa struktur bangunan, dinasti Xia tidak meninggalkan banyak jejak fisik yang dapat diidentifikasi. Penelitian arkeologis di wilayah-wilayah yang diduga terkait dengan dinasti Xia seringkali belum berhasil menemukan artefak yang dapat dipastikan berasal dari periode tersebut. Meskipun telah dilakukan banyak penggalian di wilayah yang dianggap sebagai tempat munculnya dinasti Xia, seperti daerah di sekitar lembah Sungai Kuning, hasilnya masih belum memberikan bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan dinasti ini. Literatur kuno dan legenda. Sebagian besar informasi yang kita miliki tentang dinasti Xia berasal dari teks-teks sejarah dan sastra kuno, seperti buku sejarah, Shiji, oleh Sima Qian dan buku doktrin, I Jinjing. Teks-teks ini seringkali mengandung elemen mitos dan legenda yang menyulitkan para peneliti untuk memisahkan fakta dari fiksi. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa informasi dalam teks-teks ini telah dilebih-lebihkan atau dikembangkan seiring waktu, menjadikannya sulit untuk dipastikan keakuratannya. Perubahan dan kerusakan sejarah. Sejarah Tiongkok kuno mengalami banyak perubahan dan kerusakan seiring berjalannya waktu. Banyak dokumen dan artefak yang mungkin pernah ada telah hilang atau rusak karena bencana alam, perang, dan kerusakan lainnya. Hal ini menyulitkan para arkeolog dan sejarawan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang dinasti Xia. Peralihan dari dinasti Xia ke dinasti Shang.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa dinasti Xia mungkin merupakan tahap awal dari peradaban yang kemudian berkembang menjadi dinasti Shang. Dalam hal ini, dinasti Xia bisa saja tidak memiliki identitas yang sangat berbeda dari dinasti Shang, dan bukti-bukti dari dinasti Shang mungkin mencerminkan aspek-aspek dari dinasti Xia yang lebih awal. Fokus pada dinasti Shang dan You. Penelitian dan penggalian arkeologis di Tiongkok seringkali lebih fokus pada dinasti Shang dan You, karena keduanya memiliki banyak bukti arkeologis yang jelas. Hal ini menyebabkan fokus dan sumber daya penelitian yang lebih sedikit dialokasikan untuk mencari bukti terkait dinasti Xia. Karena faktor-faktor ini, dinasti Xia tetap menjadi misteri besar dalam sejarah Tiongkok. Para sejarawan dan arkeolog terus mencari bukti baru yang dapat mengkonfirmasi atau menolak keberadaan dinasti ini. Namun hingga kini, dinasti Xia masih menyimpan banyak teka-teki dan menjadi topik diskusi yang menarik dalam studi sejarah kuno Tiongkok. Beberapa ahli sejarah dan arkeolog berpendapat bahwa dinasti Xia mungkin memang ada, tetapi mungkin hanya sebagai bagian awal dari perkembangan peradaban Tiongkok. Teori ini mengusulkan bahwa dinasti Xia bukanlah entitas yang berdiri sendiri dengan struktur yang sangat berbeda, melainkan merupakan bentuk awal dari sistem kekuasaan yang kemudian berkembang menjadi dinasti-dinasti berikutnya yang lebih dikenal, seperti dinasti Shang dan dinasti You. Dinasti Xia sebagai cikal bakal peradaban Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa dinasti Xia mungkin berfungsi sebagai tahap awal dalam evolusi struktur pemerintahan dan masyarakat Tiongkok. Dalam konteks ini, dinasti Xia dianggap sebagai prototipe atau bentuk awal dari sistem kekuasaan yang kemudian disempurnakan oleh dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Xia mungkin telah memperkenalkan konsep-konsep awal tentang pemerintahan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya yang kemudian diadopsi dan diperluas oleh dinasti Shang dan You. Perkembangan struktur kekuasaan. Menurut teori ini, struktur kekuasaan dan pemerintahan yang diterapkan selama dinasti Xia mungkin tidak jauh berbeda dari apa yang terlihat dalam dinasti Shang. Misalnya, sistem kekuasaan yang berfokus pada otoritas pusat dan penggunaan sistem birokrasi awal dapat dilihat sebagai dasar bagi struktur pemerintahan yang lebih kompleks yang berkembang pada dinasti Shang. Penemuan-penemuan arkeologis dari dinasti Shang yang melibatkan prasasti pada tulang orakel dan artefak perunggu menunjukkan bahwa struktur administratif dan kekuasaan sudah sangat berkembang pada masa tersebut. Dinasti Shang dan You mungkin telah mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen penting dari dinasti Xia, seperti sistem irigasi dan teknik pengendalian banjir yang diperkenalkan oleh Raja Yuxi Pencipta. Adaptasi ini bisa jadi mencerminkan transisi dari sistem yang lebih primitif ke sistem yang lebih terorganisir dan efisien, yang memungkinkan perkembangan budaya dan pemerintahan yang lebih maju. Beberapa penelitian arkeologis menunjukkan bahwa terdapat situs-situs yang mungkin terkait dengan periode awal sebelum dinasti Shang, yang dapat dianggap sebagai bukti adanya bentuk awal kekuasaan dan organisasi yang mirip dengan dinasti Xia. Misalnya, temuan di situs seperti Erlito di Provinsi Henan menunjukkan adanya struktur sosial dan pemerintahan yang mungkin terkait dengan fase awal dari peradaban Tiongkok dan sering dikaitkan dengan dinasti Xia. Pengaruh pada dinasti berikutnya. Dinasti Xia, jika memang ada, mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan budaya dinasti-dinasti berikutnya. Konsep-konsep tentang kekuasaan dan administrasi, serta teknik-teknik teknologi yang diperkenalkan oleh dinasti Xia, kemungkinan besar membentuk dasar bagi perkembangan budaya dan politik yang lebih lanjut dalam dinasti Shang dan You. Meskipun bukti langsung mengenai dinasti Xia masih minim, teori bahwa dinasti Xia merupakan bagian dari evolusi awal peradaban Tiongkok memberikan konteks yang berharga untuk memahami perkembangan sejarah Tiongkok. Dinasti Xia bisa jadi merupakan tahap awal yang penting dalam sejarah, menyediakan landasan bagi struktur dan budaya yang berkembang lebih lanjut di bawah dinasti-dinasti berikutnya. Kalau kalian punya pendapat atau informasi tambahan tentang dinasti Xia, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.